Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun barado. Bakaba Dunsana, Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bendungan rusak dihantam potongan kayu yang terbawa banjir bandang di Pasaman. Polisi menangkap 3 pengedar narkoba di Payakumbuh. Masa pemutihan pajak kendaraan bermotor habis. Masih ada 357.000 lebih kendaraan belum bayar pajak. Sungai Batang Mapun yang mengamuk mengakibatkan sebuah bendungan rusak di Jorong Mapun, Nagari Sundata Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Tiang-tiang bendungan nyaris roboh. Bagian atapnya juga sebagian lepas dan menyisakan kerangkanya saja. Bendungan ini mengairi sawah seluas 40 hektar dengan jumlah 200 kepala keluarga. Saat ini kondisinya rusak dan tak berfungsi dengan optimal. Padahal sebulan lagi warga Jorong Mapun akan mulai turun ke sawah. Bendungan ini rusak karena dihantam kayu yang terbawa banjir saat sungai meluap dan menimbulkan banjir bandang. Usai banjir bandang reda, warga mengenyahkan material kayu yang menutup aliran sungai di sekitar bendungan dengan cara gotong royong. Ada banjir bandang di Jorong Mapun. Dari dampak yang kita lihat pada hari ini adalah irigasi yang terkena. Yang irigasi ini adalah kebutuhannya untuk mengaliri sawah masyarakat dari Jorong Mapun, khususnya di Kota Panjang. Dan pada pagi hari tadi dari masyarakat sudah melakukan gotong royong untuk mengangkat puing-puing yang kecil yang bisa mengaliri air sementara. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pasaman segera memperbaiki bendungan itu karena sangat dibutuhkan untuk mengairi sawah mereka. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Akibat hujan deras yang mengguyur daerah Koto Balingka, Pasaman Barat, sebuah jembatan tambang Padang patah 2 karena salah satu pondasinya ambles. Hujan deras itu mengakibatkan sungai tambang Padang meluap dan menghantam pondasi jembatan hingga ambles. Akses jalan ke pusat kecamatan dan kabupaten terputus, tidak bisa dilewati kendaraan. Jembatan ini merupakan jalan penghubung utama antara Kecamatan Koto Balingka menuju Kecamatan Ranah Batahan maupun menuju pusat kabupaten atau sebaliknya. Perbaikan jembatan ini baru bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat setelah Dinas PUPR setempat menganggarkannya dalam APBD Pasaman Barat pada APBD Perubahan di bulan Oktober mendatang. Sekarang dalam pelaksanaan penanggulangan sementara, Panlanjar juga sudah menurunkan alat berat 2, kemudian juga termasuk juga kora-kora. Kita nanti kita anggarkan di APBD Perubahan di Oktober atau termasuk perencanaan tanggal. Dan mungkin pelaksanaannya cepat mungkin akan kita tanggapi dari pemerintah daerah. Karena jembatan masih dalam tahap perbaikan, warga terpaksa menggunakan jalan alternatif yang hanya bisa dilewati dengan sepeda motor. Sedangkan bagi warga yang mengemudikan mobil dan truk, mereka harus berputar sejauh lebih dari 20 km. Warga berharap perbaikan jembatan ini bisa dilakukan tahun ini juga. Karena jembatan itu merupakan sarana lalu lintas yang sangat vital bagi warga sekitar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pasar murah khusus cabai diserbu warga yang tengah berolahraga di lokasi Car Free Day di Jalan Sudirman, Padang pada Minggu pagi. Ada 2 mobil bak terbuka yang disediakan oleh Dinas Pangan untuk menjual cabai merah. Di pasar murah ini, harga cabai dijual Rp53.000 per kilogram.
Dinas Pangan menyiapkan 700 kg cabai merah dari Jawa untuk dijual. Harga jual cabai merah ini jauh lebih murah dibanding harga di pasaran. Saat ini, harga cabai merah di Pasaraya Padang dijual sekitar Rp68.000 per kilogram. Sedangkan di pasar satelit, harganya lebih mahal lagi, lebih dari Rp70.000 per kilogram. Para ibu rumah tangga merasa senang dengan adanya pasar murah cabai ini, karena harganya jauh lebih murah dibanding harga di pasaran. Apa saran Ibu atau harapan Ibu terhadap harga ini? Untuk ini cabai khususnya Pak, biar bisa lebih murah lagi. Pasaran kan kadang sampai 70 ribuan. Jadi kalau bisa di bawah harga 50-an seperti yang kemarin-kemarin itu sampai 40 kilo. Ini 1 kilo 53.000. Kalau di pasaran kemarin 70. Cukup membantu ini untuk masyarakat. Terima kasih ya Pak ya. Dari Kalau harapan Ibu sendiri harga semoga harga-harga seluruhnya stabil supaya kami masyarakat ini tidak merasa keberatan. Menurut Sekretaris Daerah Sumbar, pasar murah cabai digelar karena persediaan cabai sedikit sedangkan permintaannya meningkat. Penyebab berkurangnya cabai di Sumbar karena produksi cabai lokal menurun, berkurangnya pasokan dari daerah lain, dan adanya program makan bergizi gratis. Untuk cabai merah ini karena dalam pantauan kita di Dinas Pangan terutama terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga itu lebih kepada akibat menurunnya produksi cabai merah lokal dan kurangnya pasokan dari daerah lain. Tambah juga sekarang yang juga mempengaruhi adalah kegiatan MBG. Kegiatan pasar murah cabai ini digelar atas kerjasama Dinas Pangan dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan akan dilaksanakan di beberapa kabupaten dan kota lainnya di Sumbar. Selain untuk meringankan beban masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan untuk menstabilkan harga cabai di pasaran. Jordi Anse melaporkan dari Padang. Puluhan ribu warga dari Payakumbuh dan kota-kota lain di Sumatera Barat, serta dari provinsi tetangga, berbondong-bondong menyaksikan secara langsung kegiatan Indonesia's Horse Racing Cup kedua tahun 2025 yang digelar di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang Payakumbuh pada Minggu siang. Sebanyak 67 ekor kuda dari berbagai provinsi di Indonesia berlaga dalam 13 kelas untuk memperebutkan hadiah total Rp425 juta. Awalnya cuaca cukup bersahabat saat pacu kuda dimulai. Namun tak lama kemudian, hujan mulai turun. Namun hal itu tak menyurutkan minat penonton untuk terus menyaksikan lomba. Kegiatan pacu kuda ini merupakan kejuaraan ke-7 yang digelar Sarga.co bekerja sama dengan pengurus Pusat Pordasi dan menjadi kejuaraan pertama yang dilaksanakan di luar Pulau Jawa. Pacu kuda kali ini dihadiri sekitar 40.000 penonton dari berbagai daerah. Pihak Sarga menilai kuda yang berlaga memiliki potensi yang terbaik. Adanya pacuan kuda di Kota Payakumbuh mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Senang bisa melaksanakan event pertama Sarga di luar Pulau Jawa di Payakumbuh ini. Saya dengar tadi kita sudah sampai 40 ribuan orang ya. Belum yang nonton di YouTube juga ada sekian ribu, sekitar 5.000 lebih. Makanan lokalnya sangat top, cuacanya, udaranya ya kebetulan ini tidak terlalu panas ya. Jadi udaranya tadi saya cek sekitar 23-24 Celcius. Kita ada sekitar 67 kuda ya. Dan kami sangat bangga dengan budaya kuda di Sumatera Barat. Hujan deras yang mengguyur gelanggang pacuan kuda tak menyurutkan niat warga untuk melihat langsung kuda berlaga. Salah satu penonton menuturkan, ia rela datang jauh-jauh dari Bukit Tinggi untuk menonton pacu kuda meskipun harus berhujan-hujan. Dari Bukit Tinggi ini sengaja hujan-hujan mau lihat pacu kuda. Ini suka dengan. Ini gimana tanggapannya dengan event yang di Payakumbuh ini? Bagus Kak, besar. Jadi sekarang bisa nonton nggak dari sini? Bisa.
Ada kesulitan sejauh ini nggak? Di sisi lain, banyak warga yang tidak bisa masuk ke dalam gelanggang karena antrian panjang untuk membeli tiket. Hal ini disebabkan karena banyak penonton yang membeli tiket melalui aplikasi yang disediakan panitia. Sebagian besar warga menonton pacuan kuda melalui layar Videotron yang ada di luar gelanggang. Oh, belum dapat tiket. Ini kenapa? Kenapa nggak dapat tiket? Antri rame. Suasana teman-teman ya. Harus pakai KTP juga kan? Pakai KTP. Jadi milih di luar aja nontonnya. Reporter, silakan. Ini harga tiketnya berapa tadi? Nggak bisa masuk, kecewa nggak? Indonesia's Horse Racing Cup 2025 mempertandingkan 10 kelas pacuan kuda dan 3 kelas draft bogir atau pacuan kereta kuda tradisional Minangkabau. Salah satu kuda terbaik Sumatera Barat yang berlaga pada kegiatan tersebut yaitu kuda Romantic Spartan yang berasal dari Padang Panjang di kelas 4 tahun dan jarak 1.600 meter. Dina Amrina melaporkan dari Payakumbuh.